Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara warga GKJ Karangayu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang telah diwartakan bahwa bulan Agustus ini kita masuk pada bulan kebangsaan. Dan saat ini kita akan mulai dengan persekutuan doa yang pertama dengan tema doa perwakilan bangsa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita mulai, kita bersama-sama akan masuk pada saat teduh. Dipersilahkan. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 3. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam kami semua berkegiatan, sehingga boleh kami selesaikan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan persekutuan doa dalam rangka bulan kebangsaan tahun 2021. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kami masing-masing bersedia dan mampu membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan sebagai suluh hidup kami di kemudian hari. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, kita akan memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 44, bait 1 dan 2.
Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan
suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sejumlah wakil rakyat di badan legislatif, yaitu DPR, DPRD, atau DPD, yang sekalipun merupakan wakil, namun justru meninggikan diri di atas yang diwakilinya. Ada di antara mereka yang minta diistimewakan, dan bahkan bisa bersikap arogan. Tidak demikian dengan Daniel. Ia justru merendahkan diri dengan mewakili raja dan para pemimpin untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Ini unik, sebab Daniel terhitung satu di antara segelintir tokoh Alkitab, yaitu nabi, raja, imam, dan leluhur Israel, yang sekalipun dikisahkan panjang lebar, namun tidak diketahui satupun kesalahan atau dosanya. Bisa jadi, meskipun Daniel tidak punya salah, namun ia mewakili dalam mengakui dosa agar Tuhan terketuk hatinya dan mau mengampuni dosa bangsa Daniel. Ada banyak istilah yang pernah dipakai untuk peran seperti itu, yaitu mediator atau perantara, imam atau juru syafaat. Musa pernah mengambil peran itu ketika umat Israel berdosa. Begitu pula Ayub untuk sahabat-sahabatnya, serta Yesus untuk tentara Romawi yang menyalibkannya. Apapun namanya, ternyata doa yang demikian itu ternyata efektif. Telinga Tuhan tertuju kepada orang benar dan umatnya yang dikasihinya. Jadi secara lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa jika pemerintah dan bangsanya tetap dihukum Tuhan sebab dosa mereka, maka bisa jadi itu salah kita yang tidak pernah berdoa meminta ampun bagi mereka. Pemuka di sini bukan hanya para pejabat pemerintahan atau eksekutif seperti presiden, menteri, dan para kepala daerah, namun juga setiap orang yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada, baik eksekutif, legislatif atau para wakil rakyat, yudikatif atau penegak hukum, para influencer atau orang berpengaruh, terutama di media sosial, media massa, dan sebagainya. Mereka semua perlu didoakan, dimintakan ampun jika ada kesalahan. Rasul Paulus mengingatkan, sedikit ragi dapat mengkamirkan seluruh adonan. Ada dalam kitab Galatia 5 pasal 5 ayat 9. Jadi dosa pun dapat menjalar dan menimbulkan berbagai dampak yang tidak kita inginkan. Jadi berdoalah, minta ampun kepada Tuhan agar Roh Kudus memberi keinsyafan dan pertobatan terjadi, serta belas kasihan Tuhan tercurahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 44, bait 5 dan 6. Kristus
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Engkau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami, meskipun kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami. Namun, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuhnya. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami sering bersungut-sungut, sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, terlebih pada masa pandemi ini. Masih ada oknum pemimpin negeri ini yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Mari Tuhan, kiranya Engkau hadir dan genggam tangannya, sehingga boleh menjadi sadar bahwa perbuatannya sungguh tidak seturut dan tidak takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pejabat pemerintah, Bapak Presiden, para menteri, serta kepala daerah. Jika di dalam pengambilan keputusan masih terdapat kesalahan, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Mungkin masih terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan, sehingga keputusan tersebut belum dapat memuaskan semua pihak. Tetapi kami senantiasa percaya bahwa Engkau, Tuhan Allah kami, akan selalu mencurahkan kasih, serta Roh Kudus akan memberi keinsyafan dan pertobatan akan terjadi. Sehingga kami semua dan bangsa Indonesia ini, terutama dalam masa pandemi ini, akan segera bangkit pada pemulihan kesehatan dan diikuti dengan pemulihan ekonomi, sehingga kami semua masyarakat bangsa Indonesia menjadi sejahtera kembali. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami, yang tetap bersama kami, bersama semua warga negara bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada saat ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Salam Damai. Salam
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah persekutuan doa yang pertama kali ini. Sampai jumpa untuk persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.